Kedatangan Menhan Amerika Serikat di kantor Kementerian Pertahanan Jakarta disambut Menteri Pertahanan Prabowo Subianto. Terdapat sejumlah poin yang dibahas terkait kerjasama pertahanan kedua negara seperti di bidang pendidikan prajurit TNI, peralatan pertahanan, hingga pelatihan bersama. Indonesia always takes the position of trying to maintain the best of relationships with all nations, especially all major powers. Being good friends to both, we consider ourselves we can help in maintaining communications. And we appreciate Indonesia's support for these efforts. Our investments in the next generation of leaders will help ensure that our shared vision of a secure, open, and prosperous region thrives in the decades ahead. So, Mr. Minister, thank you for your partnership and your leadership as we work together to build a brighter future. Hubungan persahabatan antara Amerika Serikat dan Indonesia dalam bidang pertahanan yang telah berlangsung 70 tahun ini terus tumbuh. Menteri Pertahanan Amerika Serikat pun menilai Indonesia telah menunjukkan kemampuannya mempertahankan kedaulatan dan keamanan kawasan Indo-Pasifik. Tim Liputan iNews melaporkan. Otoritas Jasa Keuangan merilis hasil Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan tahun 2022. Hasilnya, indeks literasi maupun inklusi keuangan masyarakat Indonesia meningkat dibandingkan pada survei di 2019 lalu. Kondisi ini menunjukkan gap antara pemahaman dan inklusi masyarakat terhadap produk jasa keuangan semakin mengecil. Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Bidang Edukasi dan Perlindungan Konsumen, Friderika Widiasari Dewi, menilai jika indeks inklusi keuangan bagus, namun jurang dengan indeks literasi melebar, akan berpotensi menimbulkan masalah. Artinya, banyak masyarakat yang menggunakan produk dan jasa keuangan tanpa memahami produk maupun jasa keuangan yang digunakannya. Hasil SNLIK atau Survei Nasional Literasi Inklusi Keuangan 2022 menunjukkan indeks literasi keuangan masyarakat Indonesia ini naik, angkanya menggembirakan ya, 49,68% atau hampir 50% naik dibandingkan tahun 2019 yang sebesar 38,03%. Sedangkan untuk indeks inklusi keuangan tahun ini mencapai 85,1%, meningkat dibandingkan periode 2019 lalu sebesar 76,19%. Selain tingkat indeks literasi dan inklusi yang meningkat, yang perlu kita cermati di sini adalah gap atau selisih antara indeks literasi dan inklusi keuangan itu mengecil atau menurun di tahun 2022 ini dibandingkan dengan tahun 2019 lalu. Berdasarkan hasil Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan, indeks literasi keuangan masyarakat Indonesia naik menjadi 49,68% dibandingkan 2019 yang sebesar 38,03%. Sementara indeks inklusi keuangan mencapai 85,1%, meningkat dibandingkan periode 2019 lalu sebesar 76,19%. Pemirsa, trofi AFF Mitsubishi Electric Cup 2022 dipamerkan di iNews Tower jelang gelaran bergengsi pertandingan sepak bola Asia Tenggara Desember mendatang. Ya, sebagai official broadcaster, RCTI dan iNews siap untuk menayangkan gelaran AFF 2022. Dan berikut laporan Camar Haenda dari lobi iNews Tower, Kebon Sirih, Jakarta. Pemirsa, kejuaraan sepak bola di kawasan Asia Tenggara Piala AFF kembali digelar dan nantinya akan dilaksanakan pada tanggal 20 Desember 2022 hingga dengan 16 Januari 2023. Dan saat ini saya akan mengajak Anda untuk mengunjungi trofi tour. Seperti diketahui bahwasanya untuk trofi dari AFF ini akan mengunjungi 5 kota terbesar di kawasan Asia Tenggara. Dan untuk Piala Mitsubishi Electric Cup AFF ini memang bagaimana antusias dari pengunjung di iNews Tower untuk langsung melihat bagaimana rupa dari Piala AFF ini. Nah, Piala AFF ini pemirsa, ini sebelumnya selain di Jakarta sudah bertandang ke Bangkok, Singapura dan juga Kuala Lumpur. Nanti selanjutnya pada setelah
ada di Jakarta akan berada di kota Ho Chi Minh, Vietnam. Kami juga melihat antusias masyarakat selain bisa untuk bersuah foto, juga bisa merasakan video 360 derajat sehingga Anda bisa langsung bergaya dan juga berpose langsung di depan Piala AFF ini. Dan seperti kita ketahui bersama bahwa sebuah kebanggaan MNC Media melalui RCTI dan juga iNews menjadi official caster untuk hak siar tayangan dari AFF 2022 ini. Nantinya akan ada sebanyak 11 negara yang bertanding untuk memperebutkan Piala AFF dengan sistem laga tandang. Kita berharap bahwasanya Indonesia setelah pada edisi ke-13 di tahun 2020 ini menjadi runner up dan dikalahkan oleh Thailand, dan kita akan lihat bagaimana peluang Indonesia dan skuad Garuda untuk kembali memboyong Piala AFF 2022. Jangan lupa saksikan hanya di RCTI dan juga iNews TV. Dari Jakarta, Camar Haenda Laksana, iNews melaporkan. Pemirsa, buat Anda yang mengikuti ajang Wirausaha Muda Mandiri 2022, pengumuman pemenang dapat dilihat di akun media sosial @WRA-Usaha-Mandiri atau kunjungi wmm.id. Pemirsa, usai sudah kebersamaan kita dalam iNews sore hari ini, dan Anda bisa menyaksikan siaran digital iNews TV di 28 UHF untuk wilayah Jabodetabek. Tetap jaga protokol kesehatan karena pandemi belum usai. Saya Fazilah Kairunisa. Dan saya Syafaati Suryo. Terima kasih atas perhatian Anda. Selanjutnya Anda dapat menyaksikan iNewsroom bersama Reinhard Sirait. Sampai jumpa.